وسع حج، وسع الشيخ، وسع حج، وسع حج، وسع حج، وسع شيخ، وسع حج، وسع شيخ، وسع شيخ. حجي 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 حجي. صبرك يا مرة حجي. وعليكم السلام. دعواتك يا الصلاة على الأموات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Kembali ke video pelajaran kita, kembali ke video pelajaran kelas 5. Kali ini video pelajaran tentang bahasa Indonesia, tentang teks naratif. Teks naratif ya, sini ya, di pembelajaran bahasa ini nanti kalian insya Allah bisa mengetahui apa sih struktur dari teks naratif itu dan contoh dari teks naratif itu kayak gimana. Oke, sebelum kita mulai video pelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa Rabbi zidni ilman warzuqni. Oke, kita mulai sekarang. Ya, ada sebuah teks yang disebut teks naratif. Ya, atau bisa juga disebut dengan teks narasi, ya. Narasi atau naratif. Ini ya. Narasi. Apa sih yang disebut dengan teks narasi atau teks naratif ini? Teks naratif atau teks narasi ini bertujuan untuk menghibur siapa? Ya menghibur si pembaca, ya menghibur pembaca teks tadi. Hiburannya berupa apa? Ya hiburannya bisa berupa dengan cerita ya, berupa dengan cerita. Kemudian ceritanya tersebut ada yang cerita fiksi, ada yang fakta, ya. Ada yang fakta. Kalau fiksi berarti nggak betulan terjadi, bisa itu imajinasi atau apa aja, bisa karangan, bisa. Kemudian kalau fakta itu cerita yang beneran terjadi tapi bersifat menghibur, ya, bersifat menghibur. Kemudian apakah tujuan dari teks narasi ini hanya menghibur? Enggak juga ya. Tujuan dari teks narasi itu selain menghibur itu ada hikmah atau ibroh istilahnya ya, yang bisa diambil dari cerita tersebut, atau pelajaran. Ya, pelajaran dari cerita tersebut apa? Ya. Jadi kalau cuma menghibur aja, Bapak rasa enggak ya. Karena inti dari teks narasi itu ya harus ada hikmahnya apa? Harus ada ibrohnya apa? Harus ada pelajaran yang diambil dari teks tersebut apa? Ya. Itu yang disebut dengan teks naratif atau teks narasi. Teks narasi atau teks naratif ini memiliki yang disebut dengan alur atau plot. Apa yang disebut dengan alur atau plot ini? Alur atau plot itu ceritanya jalannya gimana? Apakah terus maju atau ke belakang, flashback? Ya, flashback kayak misalkan kalau yang cerita yang familiar dengan kalian mungkin cerita The Avengers, ya. Avengers Endgame misalkan, dia balik lagi tuh pakai mesin waktu. Nah, itu ke belakang, ya. Jadi ada alur maju, ada alur mundur ke belakang. Ada alur maju mundur. Dia maju, mundur, terus maju lagi, gitu. Bukan maju mundur cantik ya di sini ya. Tapi di situ adalah alur atau ceritanya ya. Kemudian ada karakternya. Karakter atau watak. Karakter atau watak ini cenderung ke sifat personal dari yang ada di situ ya. Karakter-karakter yang ada di situ. Misalkan ada tokoh jahat yang disebut dengan tokoh antagonis, ya, atau tokoh baik yang disebut tokoh protagonis, gitu. Kemudian selain alur, plot, watak, ada juga latar itu kejadian tempat, ya, bisa kejadian tempat, bisa kejadian waktu juga. Kejadian tempatnya misalkan kejadiannya di mana? Di jalanan kah atau di mana secara spesifik? Atau latarnya latar waktu. Waktu terjadi kapan, gitu. Nah, ini yang disebut dengan teks narasi. Nah, Bapak pengen ngasih contoh teks narasi tentang pada saat masa Rasulullah sebelum dijadikan Rasul, ya, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu menjadi Rasul, itu ada sebuah cerita. Jadi gini ceritanya, ya. Jadi gini ceritanya. Gitu. Pada suatu hari
Ka'bah itu kebanjiran. Pada suatu hari Ka'bah kebanjiran sehingga terjadi kerusakan yang fatal di Ka'bah tersebut. Kemudian para pembesar Quraisy pada saat itu rapat, mereka merapat dulu. Gimana nih caranya betulin? Sedangkan mereka takut kualat, ya. Mereka takut kualat pada saat itu. Mereka pengen ngancurin Ka'bah, cuman aduh takut nih, saya takut. Akhirnya ada salah satu seorang yang memulai penghancuran tersebut, dihancurin dulu tuh Ka'bah tuh. Karena kan kita kan pengen benerin, bukan pengen hancurin beneran. Kita pengen benerin Ka'bahnya. Akhirnya Ka'bahnya dihancurin dulu, dan mereka tidak membangun Ka'bah tersebut kecuali dengan harta yang halal, benar-benar halal. Pokoknya kira-kira ada satu harta yang syubhat. Syubhat itu artinya dia ragu. Waduh, ini uang dari mana nih? Wah, uang dari nipu, uang dari ngerampok, uang dari hasil riba. Nah, kalau masalah riba nanti dijelasin ya. Misalkan uang dari apapun itu, pokoknya hal yang buruk, keuntungan yang buruk, itu mereka seleksi. Wah, ini syubhat pokoknya jangan deh. Yang syubhat jangan. Yang baik-baik aja. Oh, ini uang hasil dagang. Oh, ini uang hasil upah, nggak apa-apa. Akhirnya mereka mengumpulin, mereka mendapatkan kalau Ka'bah itu kurang beberapa hasta. Hasta itu segini lah ya. Hastanya orang Arab tapi bukan hastanya Bapak ya. Hastanya orang Arab kira-kira 6 atau 5 gitu, berkurang. Makanya Ka'bah yang dilihat sekarang itu agak kurang. Karena ada bagian Ka'bah yang disebut dengan Hijr Ismail, itu bagian masuk ke dalam bagian Ka'bah sebenarnya. Nah, kemudian mereka bingung tuh. Mereka udah sampai ke udah bangun Ka'bah tuh udah jadi. Tinggal mereka berselisih. Berselisih itu artinya gimana cara berantem ya, istilahnya berantem berbeda pendapat. Aduh, ini gimana caranya nih? Yang meletakkan Hajar Aswad siapa? Hajar Aswad itu siapa ya? Karena meletakkan Hajar Aswad itu merupakan suatu prestis, suatu kebanggaan, suatu kehormatan yang sangat-sangat membanggakan untuk macam-macam kabilah tersebut. Disebut kabilah di sini ya. Bapak bilang bahwa kenalkan kabilah. Kabilah itu adalah keluarga-keluarga. Tapi keluarganya kayak marga, misalkan marga Nasution semua. Itu marga Huta Galung, misalkan Huta Galung semua. Kayak orang Batak ya gitu modelnya. Nah, kemudian mereka bingung tuh sampai 4 sampai 5 hari loh. Bayangin berantem, berselisih paham cuma gara-gara Hajar Aswad. Siapa nih yang bakalan mengambil Hajar Al-Aswad ya. Batu mulia dari surga ya. Kemudian tersebutlah sebuah ide yang masuk masjid hari ini paling pertama, yang masuk kompleks Ka'bah duluan, itu yang paling berhak ya. Dilihatin tuh sama pembesar Quraisy, siapa nih yang paling pertama datang? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali datang. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau dia, saya setuju deh. Saya juga setuju. Kalau si Al-Amin ini saya setuju. Al-Amin, orang yang terpercaya ini saya setuju. Ya udah nggak apa-apa lah, si Muhammad aja pada saat itu. Nah, kemudian Rasulullah bukannya justru berbangga diri gitu. Ya emang saya berhak gitu. Rasulullah nggak kayak gitu. Dan Rasulullah nggak mau monopoli, artinya nggak mau menguasai. Ya udah, saya aja sih yang ngeletakin, emang saya. Wah, ini beneran nih saya nih kayak gini. Nggak kayak gitu Rasulullah. Rasulullah justru menyatukan kaum Quraisy pada saat itu. Dikasih kain atau sekarang sorban ya, dikasih sorban. Terus Hajar Al-Aswad yang diletakkan di tengah. Kemudian para pemimpin kabilah, para pemimpin keluarga tadi itu mengangkatnya bareng-bareng. Ayo angkat bareng-bareng, kata Rasulullah gitu, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keputusan yang Rasulullah buat ini membanggakan semua orang. Berarti kita meletakkan Hajar Aswad itu rame-rame gitu. Yang meletakkan sih sebenarnya Rasulullah, tapi Rasulullah justru mengidekan itu kayak gitu. Ya, itu kejadiannya sebelum Rasulullah jadi nabi, sebelum Rasulullah jadi rasul, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. Oke, kita lihat sekarang alur atau plot ceritanya ya. Alur atau plot ceritanya berarti maju ya, karena nggak ada flashback sama sekali. Kemudian karakter dan wataknya. Karakter pembesar Quraisy pada saat itu egonya tinggi. Ya, egonya tinggi, maunya saya aja. Buktinya apa? Buktinya adalah mereka sampai 4 hari atau 5 hari itu mereka berantem gara-gara pengen ngeletakkan Hajar Al-Aswad doang. Tetapi pembesar Quraisy itu juga orang yang selektif, artinya selektif. Mereka pengen bangun Ka'bah itu pakai uang yang halal aja. Ya, pakai uang yang halal aja. Kemudian latar belakang otomatis ya.
di Ka'bah. Ya pada saat itu Ka'bah sekarang berarti di Masjidil Haram di Mekah. Ya. Kemudian Bapak balik lagi ke karakternya tentu aja ya. Karakter utama protagonisnya yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Dia bagaimana dia ditunjuk? Bagaimana kalau misalkan kita yang ditunjuk, misalkan wah saya mah yaudah saya aja. Saya emang pantas terpilih. Tapi Rasulullah nggak kayak gitu, ya. Rasulullah langsung melebarkan sorbannya dia, diambil Hajarul Aswad. Yuk bareng-bareng kita bawa Hajarul Aswad ini ke Ka'bah. Coba bayangin tuh. Egonya sangat rendah. Ya, keakuan dirinya, wah mesti saya nih, mesti saya. Enggak. Sangat rendah, sama sekali tidak ada, ya bahkan sama sekali nggak ada. Rasulullah cuma memikirkan umat di situ sebagai protagonis utama. Sangat memikirkan para pembesar Quraisy yang lain dan sangat menjaga hati mereka semua. Oke, itu aja yang bisa Bapak ceritakan tentang peletakan Hajarul Aswad. Nah, itu fungsi dari naratif ya, menghibur pembaca atau menghibur pendengar juga bisa. Dan ada hikmah, ada ibrohnya. Hikmahnya apa? Kalau misalkan ditanya, kalian maunya jadi seperti siapa? Ya tentu seperti Rasulullah SAW yang menyatukan semua orang. Bukan justru kayak pemimpin-pemimpin orang Quraisy yang pada saat itu, walaupun mereka memiliki sisi positif juga, ya mereka pengen bangun Ka'bah dengan harta yang halal, tapi mereka juga egonya tuh tinggi. Udah saya aja, nggak mau enak aja, emang kamu pantas, enggak saya aja, ngerasa lebih pantas daripada yang lain, itu berarti sombong dan itu nggak boleh. Ya, di sini mereka berperan sebagai antagonis, ya. Nah itu hikmahnya, ya. Hikmahnya kita harus menekan ego, kita harus menyatukan diri, kita harus dengan orang lain, ya, bercampur dengan orang lain. Nggak boleh egois, mikirin diri sendiri aja gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran naratif atau teks narasi yang gunanya menghibur pembaca, dan dari cerita tersebut mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah, ibrah atau pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.